Pada bulan Maret 2026, pasukan Ukraina menggunakan drone pencegat untuk menembak jatuh 33.000 kendaraan udara tak berawak Rusia dari langit. Bukan selama setahun, bukan sepanjang perang, tapi dalam 1 bulan kalender saja. Angka itu begitu besar, sampai-sampai hampir tidak masuk akal. Sampai Anda tahu bahwa ketika Ukraina memulai 4 tahun lalu, jawaban dari pertanyaan berapa banyak drone yang dimiliki Ukraina praktis tidak ada. Ketika Rusia melancarkan invasi skala penuhnya pada Februari 2022, Ukraina hanya memiliki beberapa Bayraktar TB2 buatan Turki, yaitu drone taktis militer kelas menengah yang tampil baik dalam perang Nagorno-Karabakh 2020 dan mendapat semacam pengikut setia di media sosial Ukraina. TB2 segera digunakan untuk menahan invasi Rusia pada bulan-bulan awal yang krusial. Para analis memuji kemampuan drone tersebut yang kemudian dianggap berpotensi merevolusi medan perang. Namun para kritikus dengan cepat mengecam drone tersebut karena relatif mudah ditembak jatuh. Dengan data publik dari Oryx mencatat 26 terabyte 2 yang hancur pada tahun pertama perang. Secara umum, Ukraina tidak punya industri drone dalam negeri yang signifikan. Hanya belasan produsen yang membuat platform yang tak diharapkan menentukan arah perang. Drone utama adalah A1CM Furia yang memang dirancang khusus untuk pengintaian dan tidak memiliki kemampuan praktis untuk dijadikan senjata. Dan R-18 yang bisa dipasangi granat seberat 3 pon dan hanya mampu terbang sejauh 3 mil dalam waktu 45 menit. Waktu yang terlalu lama untuk bisa berguna. Situasinya sama gentingnya di tempat lain. Karena Angkatan Udara Ukraina menerbangkan jet-jet era Soviet yang sudah tua, pertahanan udaranya bergantung pada baterai S-300 dari era yang sama. Dan kemampuannya untuk menyerang wilayah Rusia di luar garis depan hanya terbatas pada beberapa rudal balistik era Soviet. Industri drone Rusia telah berkembang selama setidaknya 15 tahun saat itu, menciptakan drone pengintai jarak pendek, model pengawasan jarak jauh, dan rancangan drone serang yang dapat berkeliaran sebelum menyerang. Singkatnya, Ukraina memulai dari posisi yang sangat tertinggal, tetapi itu berubah dengan cepat. 4 tahun kemudian, Ukraina memproduksi sekitar 5 juta drone pada tahun 2025, yang menurut Bloomberg melebihi total produksi gabungan semua negara anggota NATO. Dan negara tersebut memiliki rencana berani untuk meningkatkan jumlah produksi itu menjadi lebih dari 7 juta pada tahun 2026. Setiap sistem tersebutlah dirancang, disempurnakan atau dirumuskan ulang dalam kondisi tempur nyata sambil menghadapi salah satu lingkungan peperangan elektronik paling canggih di dunia. Ini adalah kisah tentang apa yang terjadi ketika kebutuhan bakat rekayasa dan urgensi eksistensial bertabrakan, serta apa artinya bagi setiap militer di dunia yang menyaksikan dari pinggir lapangan. Untuk memahami bagaimana ini terjadi, mari kita bahas struktur yang dibangun Ukraina. Dari sekitar 10 produsen sebelum perang, Kyiv telah membangun ekosistem yang terdiri dari beberapa ratus produsen drone yang didukung oleh pusat teknologi pertahanan yang didukung pemerintah bernama Brave One. Ini pada dasarnya adalah pasar nasional, di mana unit garis depan dapat memesan drone, sensor, dan platform robotik langsung dari produsen bersertifikat, serta memberikan umpan balik medan perang secara waktu nyata yang langsung digunakan untuk pengembangan prototip baru. Program Army of Drone State juga memberi insentif finansial, memberikan penghargaan kepada produsen dan unit atas efek yang telah dikonfirmasi di medan perang. Umpan balik positif antara tentara pengguna drone dan insinyur pembuatnya telah memungkinkan Ukraina membawa desain drone baru, antena lebih baik, dan firmware yang tahan terhadap gangguan peperangan elektronik ke medan tempur dalam beberapa minggu. Itu lebih cepat dari pengadaan Rusia maupun proses akuisisi Barat manapun saat ini. Dan di dalam ekosistem ini, Ukraina telah membangun arsitektur drone 3 tingkat. Itu berarti ada 3 kategori sistem yang berbeda, masing-masing memiliki peran medan perang yang berbeda, dan masing-masing memiliki platform andalan yang mendefinisikan apa yang bisa dilakukan kategori tersebut pada tahun 2026. Tingkat pertama, yang diklasifikasikan Ukraina sebagai tipe 1, mencakup drone FPV jarak pendek dan quadcopter yang dibuat untuk pertempuran jarak dekat, pengintaian, dan bahkan intersepsi udara. Sistem yang menjadi simbol di sini adalah Shrike FPV, sebuah quadcopter berbahan serat karbon yang mampu membawa hulu ledak seberat 5 pon dan mencapai kecepatan lebih dari 75 mil per jam atau menyerang target beberapa mil jauhnya. Varian Interceptor dioptimalkan untuk naik hingga beberapa ratus kaki dan secara fisik menabrak drone pengintai Rusia seperti Orlan 10 dan Zala, seringkali dengan biaya per unit di bawah $500. Angka terakhir itu sangat penting.
Drone pengintai Orlan 10 milik Rusia harganya sekitar $100.000 per unit. Ukraina menghancurkan mereka dengan quadcopter seharga $500. Varian drone terbaru seperti Seika Scout telah dilengkapi fitur penguncian target otonom dasar, memungkinkan drone tetap mengejar target yang telah ditentukan bahkan di bawah pengacauan elektronik berat. Kemudian, hal ini diterapkan pada model drone lain seperti Shrike yang menjadi dasar pengembangan sistem militer berbasis komunitas Ukraina, di mana sistem yang sukses disebarkan ke seluruh garis depan dan produsen. Kemampuan ini diciptakan langsung dari kebutuhan di garis depan, karena operator Ukraina menemukan bahwa alat pengacau Rusia sudah cukup baik untuk memutuskan sambungan kendali sebelum terjadi benturan. Sekarang, tingkat kedua, tipe 2, adalah di mana Ukraina menjembatani kesenjangan antara amunisi FPV murah dan pesawat pengintai militer skala penuh. Segmen ini didominasi Raybird dari Skyton, salah satu sistem Ukraina yang paling teruji dalam perang ini. Dengan bentang sayap sekitar 10 kaki, berat lepas landas maksimum sekitar 50 pun, dan daya tahan mendekati 28 jam. Raybird memiliki radius misi hingga 1.600 mil, yang akan mencakup sebagian besar wilayah Rusia jika diperlukan. Tautan datanya menjangkau lebih dari 200 km dan telah terbukti tahan terhadap beberapa lingkungan peperangan elektronik Rusia yang paling agresif. Dalam operasi Ukraina baru-baru ini, platform Raybird telah digunakan untuk memandu tembakan artileri ke jembatan, jalur pasokan, dan penyeberangan sungai jauh di belakang garis pertahanan Rusia. Di sebagian besar militer lainnya, hal ini akan membutuhkan platform tak berawak yang jauh lebih besar dan jauh lebih mahal. Skyton juga telah bermitra dengan Prevail Partners dari Inggris untuk membentuk Skyton Prevail Solutions dengan Raybird yang sudah ikut serta dalam latihan militer Inggris dan sedang dipertimbangkan sebagai pengganti potensial drone pengintai Watchkeeper milik Inggris. Tingkat ketiga, tipe 3, adalah di mana program drone Ukraina telah membuat lompatan paling dramatis, masuk ke sistem serangan jarak jauh strategis. Andalan di sini adalah FP5 Flamingo yang dikembangkan oleh perusahaan dalam negeri Firepoint. Flamingo hampir seperti rudal jelajah, tapi tidak sepenuhnya. Flamingo menggunakan pendorong bahan bakar padat untuk peluncuran, turbofan kecil untuk penerbangan berkelanjutan, membawa hulu ledak sekitar 1 ton dan dapat mencapai target sekitar 1.900 mil dari titik peluncurannya. Pada jarak seperti ini, hampir setiap sudut penting wilayah Rusia berada dalam jangkauan. Sistem pemandu Flamingo menggabungkan navigasi satelit, sistem inersia, dan profil mengikuti kontur medan untuk menghindari deteksi radar. Sistem ini diproduksi dengan biaya jauh lebih murah dari sistem barat serupa. Dan kini, proses manufakturnya diperluas ke Denmark sebagai bagian jaringan produksi Ukraina di Eropa. Dan drone ini sudah menjalani uji coba aktif dengan bukti keberhasilan pengerahan serta laporan bahwa beberapa FP5 telah diluncurkan ke lokasi militer vital sekitar 900 mil dari perbatasan Ukraina. Tapi kenapa semua ini penting? Ternyata, drone telah membawa serangkaian perubahan dalam cara Ukraina dan Rusia melakukan peperangan. Menurut beberapa perkiraan, 70 hingga 80% korban pertempuran harian di kedua sisi perang Ukraina-Rusia sekarang disebabkan oleh drone, bukan artileri, bukan tank, bukan serangan udara, tapi drone. Dengan Ukraina mengklaim sekitar 1.300 korban tempur Rusia per hari sepanjang tahun 2025 itu, berarti drone saja kemungkinan menyebabkan lebih dari 1.000 kerugian personel Rusia setiap harinya. Pikirkan angka itu sejenak. Artinya 1.000 tentara tewas atau terluka setiap hari, semua oleh sistem tak berawak yang seringkali lebih murah dari mobil bekas. Inilah realitas garis depan yang diciptakan oleh sistem tipe 1 Shrike dan rekan-rekannya, secara efektif telah membuat pergerakan terbuka di medan perang menjadi bencana. Setiap barisan kendaraan, setiap konvoi pasokan ulang, sekarang beroperasi di bawah pengawasan udara terus-menerus dari quadcopter murah yang dapat berputar-putar dalam waktu lama dan mengirimkan data penargetan secara real-time. Saat pergerakan terdeteksi, drone FPV segera terbang dan menyerang target dalam beberapa menit. Hal ini telah mengubah karakter pertempuran garis depan secara fundamental, sehingga Ukraina dan Rusia sama-sama terpaksa sepenuhnya menyesuaikan taktik mereka. Pasukan bergerak di malam hari, kendaraan dipasangi sangkar dan jaring anti-drone, dan pengiriman logistik dilakukan secara singkat di antara jeda gangguan sinyal. Drone membuat garis depan sangat berbahaya, sehingga tentara kini lebih khawatir pada mata musuh yang mengintai dari udara daripada tembakan musuh. Hal ini membuat infanteri tradisional agak usang.
Namun dari sisi strategis, evolusi Ukraina selama 4 tahun benar-benar mencengangkan. Pada awal perang, Ukraina hanya bisa menyerang target sekitar 400 mil dari garis depan. Saat ini, jangkauan itu sudah lebih dari 1000 mil, dan FP5 Flamingo secara teoritis bisa mencapai hampir 2000 mil. Perkembangan itu merupakan salah satu peningkatan kemampuan serangan jarak jauh tercepat dan paling dramatis yang pernah dicapai militer manapun dalam sejarah modern di luar program nuklir. Ciri khas dari transformasi ini adalah operasi yang mungkin lebih dari yang lain menunjukkan apa yang telah dibangun Ukraina yang terjadi pada 1 Juni 2025, Operasi Jaring Laba-Laba. Sebagai latar belakang, 1 Juni adalah hari penerbangan transportasi militer di Rusia, hari libur Angkatan Udara Rusia. Ukraina sengaja memamerkan kekuatan militernya pada hari itu dengan alasan tertentu. Dalam operasi yang terkoordinasi yang direncanakan selama 18 bulan, Dinas Keamanan Ukraina menyelundupkan 117 drone FPV ke wilayah Rusia. Di dalam kompartemen tersembunyi di bawah atap truk kargo yang tampak biasa, yang mengangkut sesuatu yang tampak seperti modul rumah prefabrikasi. Sopir truk sipil yang disewa lewat jalur pengiriman barang biasa tanpa tahu muatan mereka, mengemudikan truk ke lokasi yang sudah dipilih di dekat 5 pangkalan udara Rusia. Belaya di Irkutsk, jauh di Siberia. Olenya dekat Murmansk di lingkaran Arktik, Yagilivo dekat Ryazan, hanya 100 mil dari pusat kota Moskow, Ivanovo-Severnyi di timur laut Moskow, dan Ukrainka di wilayah timur jauh Rusia. Pada waktu yang telah ditentukan, atap rumah portable itu dibuka secara remote secara bersamaan di 5 zona waktu, dan semua drone diluncurkan menuju area parkir pesawat. Hasilnya luar biasa. Menurut pejabat Ukraina dan dikonfirmasi oleh citra satelit yang dianalisis oleh intelijen Janes dan organisasi OSINT lainnya, 41 pesawat hancur atau rusak, termasuk 2 pembom strategi 95 MS dan 2 22 M3, serta pesawat peringatan dini dan kontrol udara langka A-50. Ukraina mengklaim serangan tersebut merusak sekitar sepertiga pembawa rudal jelajah strategis Rusia di pangkalan udara utamanya. Platform-platform ini diperkirakan bernilai total 7 miliar dolar. Semuanya dihancurkan oleh drone yang secara keseluruhan hanya menghabiskan sebagian kecil dari nilai tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin langsung memperingatkan akan membalas. Presiden Donald Trump menelpon Putin selama 75 menit membahas serangan itu. Media pemerintah Rusia seperti Pravda mencatat serangan pada pesawat pembawa senjata nuklir memenuhi syarat penggunaan senjata nuklir sesuai doktrin Rusia. Yang terpenting, seluruh armada pembom strategis Rusia terpaksa menyebar dan sebagian bersembunyi, mengganggu kemampuan Moskow meluncurkan rudal jelajah yang selama bertahun-tahun menghantam kota-kota Ukraina. Ini adalah drone taktis tingkat terendah milik Ukraina, FPV, yang dirancang untuk pertempuran jarak dekat. Dan dalam waktu sehari saja, mereka menjadi salah satu senjata strategis paling efektif. Namun Spiderweb menunjukkan lebih dari sekadar kemampuan memproyeksikan kekuatan jarak jauh. Ini adalah perpaduan antara intelijen, logistik, waktu, dan presisi miniatur yang mendefinisikan peperangan asimetris modern di tingkat tertingginya. Ukraina tak perlu pembom jarak jauh untuk menyerang Siberia. Cukup insinyur, ketekunan, dan ratusan drone yang bisa dibawa truk. Sekarang, jika Anda ingin analisis lebih lanjut dan tetap mendapatkan informasi terbaru tentang kemenangan luar biasa yang terus diraih Ukraina, pastikan untuk berlangganan The Military Show. Kami unggah video harian tentang peristiwa besar perang. Jadi, sekarang, dan dampak dari apa yang telah dibangun Ukraina terasa jauh melampaui Eropa Timur. Negara-negara lain memperhatikan, dan ini bisa menimbulkan dampak yang menghancurkan pada geopolitik global. Pejabat Ukraina di Kementerian Pertahanan mengonfirmasi pada akhir April 2026 bahwa sistem drone pencegat sebagai bagian dari arsitektur pertahanan udara yang komprehensif kini sedang aktif dicari oleh negara-negara Timur Tengah dan Teluk, khususnya untuk perang yang sedang berlangsung dengan Iran. Iran selama bertahun-tahun mempertahankan persenjataan drone terbesar di Timur Tengah, memakai munisi berkeliaran Shahid 136 dan drone kamikaze Karshev untuk mengancam Israel, Arab Saudi, dan aset Amerika Serikat di kawasan. Pada April 2024, Iran melancarkan serangan saturasi dengan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel dalam satu malam. Israel dan sekutunya berhasil mencegat sebagian besar serangan, namun hal itu memunculkan kekhawatiran baru bagi perencana pertahanan di Tel Aviv dan Washington. Seorang musuh yang bertekad dengan cukup banyak drone murah dapat membuat sistem pertahanan udara terintegrasi yang paling canggih sekalipun bekerja hingga mendekati batas kemampuannya. Ukraina berada di ambang untuk memecahkan masalah tersebut.
Meski Ukraina masih memakai sumbangan barat seperti Patriot, Iris-T dan NASAMS, peralatan ini difokuskan untuk ancaman besar seperti rudal balistik atau pesawat berawak. Drone pencegat murah, sekali pakai dan mudah beradaptasi adalah yang paling berdampak dalam operasi sehari-hari. Iran memperhatikan bagaimana Ukraina membangun sistem ini. Pertanyaan yang kini muncul di Timur Tengah adalah, apa yang terjadi jika Iran menerapkan pelajaran dari Ukraina ke programnya? Industri pertahanan Iran berbeda dengan Ukraina, namun basis itu cukup besar, semakin mandiri, dan telah menunjukkan kemampuan untuk memproduksi sistem seperti varian bermesin jet Shahid 238 dan kabarnya drone siluman Shahid 161 yang muncul pada akhir tahun 2025. Jika Iran mengembangkan kemampuan drone interceptor skala besar atau menerapkan taktik saturasi FPV Ukraina ke doktrin drone pertahanannya sendiri. Dalam konfrontasi baru dengan Israel, konflik Iran bisa menjadi jauh lebih kompleks dan cenderung seperti yang kita lihat di Ukraina. Singkatnya, pertahanan udara Amerika dan Israel itu mahal, tetapi drone FPV Iran yang diusulkan jika diproduksi secara massal tidak akan mahal. Inilah risiko proliferasi yang membuat teknologi dan kemajuan drone di Ukraina menjadi sangat penting dalam skala global. Teknologinya sendiri tidak bersifat rahasia, dan prinsip dibalik interceptor FPV seharga $1 bukanlah rahasia negara. Inovasi putus asa Ukraina selama 4 tahun perang bisa diserap, diadaptasi, dan direplikasi pihak lain dalam waktu jauh lebih singkat. Negara-negara Timur Tengah dan Teluk yang berlomba membeli teknologi interceptor Ukraina melakukan hal itu karena mereka memahami risiko ini lebih baik daripada kebanyakan negara lain. Namun ada dimensi lain dari kisah drone Ukraina yang justru mengarah sebaliknya. Ukraina tidak hanya menjual keahliannya, tetapi juga menanamkannya ke industri pertahanan Eropa lewat usaha patungan dan perjanjian produksi bersama yang belum pernah ada sebelumnya. Pada Desember 2025, Quantum Systems dari Jerman dan Frontline Robotics dari Ukraina membentuk Quantum Frontline Industries. Ini adalah usaha patungan manufaktur drone Jerman-Ukraina pertama yang berlokasi di dekat Munich dan menargetkan produksi 10.000 drone Linza setiap tahun pada akhir 2026. Inisiatif Build with Ukraine yang didukung pemerintah Jerman yang diumumkan pada bulan yang sama mengalokasikan sekitar 2 miliar euro untuk mensubsidi manufaktur pertahanan Ukraina di Jerman atau Ukraina. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius bergabung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk upacara pemotongan pita pada Februari 2026. Sementara itu di Inggris, perusahaan Ukraina Ukra-Spec Systems telah mendirikan operasi manufaktur memproduksi drone pengintai Shark dan drone pencegat Octopus. Skyton Prevail Solutions tengah membangun kapasitas produksi Raybird dan drone ini sedang dievaluasi Angkatan Darat Inggris sebagai pengganti langsung UAV mereka. Di Denmark, Firepoint sedang menyiapkan produksi drone jarak jauh, termasuk rudal jelajah FP5 Flamingo. Ukraina menandatangani perjanjian koproduksi drone dengan Norwegia dan memberi sinyal ke Italia bahwa pengaturan serupa bisa dilakukan. Pada April 2026, Komisi Eropa mengumumkan hasil dari permintaan proposal Dana Pertahanan Eropa tahun 2025. Sebanyak 57 proyek penelitian dan pengembangan kolaboratif menerima total dana sebesar 1,07 miliar euro dari Uni Eropa dengan pengetahuan medan perang Ukraina secara eksplisit disebutkan sebagai dasar bagi prioritas program tersebut. Setidaknya ada 4 inisiatif terpisah yang secara khusus ditujukan untuk munisi loitering dan produksi massal drone berbiaya rendah. Untuk pertama kalinya, entitas Ukraina memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proyek Dana Pertahanan Eropa sebagai subkontraktor dan penerima pihak ketiga. Program Industri Pertahanan Eropa milik Uni Eropa juga telah mengalokasikan 1,5 miliar euro untuk meningkatkan kemampuan penting termasuk sistem penangkal drone dengan 260 juta euro secara khusus dialokasikan untuk basis industri pertahanan Ukraina melalui instrumen dukungan Ukraina. Ukraina dan Rumania juga sedang mempersiapkan proyek manufaktur bersama di bawah program SAFE Uni Eropa senilai 200 juta euro. Artinya, meski Ukraina belum resmi jadi anggota, NATO tetap mendapat akses langsung ke rekayasa drone yang teruji dari 4 tahun perang di garis depan. Pusat Brave One Ukraina melaporkan investasi yang diumumkan secara publik di perusahaan-perusahaan teknologi pertahanannya meningkat dari $1,1 juta pada tahun 2023 menjadi lebih dari 105 juta dolar pada tahun 2025. Dewan Hubungan Luar Negeri menggambarkan basis industri pertahanan Ukraina telah berkembang menjadi pilar keamanan masa depan Eropa dengan sektor pertahanannya
sistemnya yang inovatif, terutama dalam otonomi drone, peperangan elektronik, dan perangkat lunak medan perang. Ukraina berada di garis terdepan dalam hal kemampuan yang ingin diperoleh dan ditiru oleh militer manapun di NATO dalam dekade mendatang. Inilah ringkasan dari semua yang telah disebutkan. Sepanjang abad ke-20, kekuatan militer sering disamakan dengan kekuatan industri. Negara yang mampu membangun tank paling banyak, menerbangkan jet paling banyak, dan mempertahankan laju tembakan artileri tertinggi biasanya menang. Ukraina membuktikan hal ini sudah tidak berlaku. Negara tanpa industri drone pada 2022 dapat dalam 4 tahun membangun kemampuan yang membunuh lebih banyak tentara musuh per hari dibanding sistem senjata lain di medan perang. Hal itu bisa dicapai dengan biaya lebih murah, tenaga kerja lebih sedikit, dan siklus pengembangan iteratif yang melampaui kontraktor pertahanan tradisional. Pihak yang menguasai perang drone di abad ke-21 tidak hanya akan memiliki keunggulan taktis, tetapi juga keunggulan strategis yang melampaui medan perang. Karena supremasi drone juga berarti supremasi ekonomi. Kemampuan untuk membebankan biaya yang menghancurkan kepada lawan sambil menjaga pengeluaran sendiri tetap rendah, secara fundamental mengubah perhitungan tentang apa yang bisa dipertahankan oleh sebuah negara. Supremasi intelijennya, pengamatan udara yang terus-menerus dalam skala besar, berarti tidak ada konsentrasi pasukan, titik logistik, maupun pos komando yang aman dari deteksi. Supremasi industrinya, negara yang dapat memproduksi jutaan sistem presisi sekali pakai setiap tahun, dapat bertahan lebih lama dari lawan manapun yang masih mengandalkan platform mahal yang tak tergantikan. Dan supremasi geopolitiknya, negara yang teknologi drone-nya menjadi standar yang diadopsi negara lain, baik melalui ekspor, produksi bersama, atau kemitraan teknis, akan membentuk doktrin dan ketergantungan sekutu selama beberapa dekade. Ukraina menyadari ini karena kebutuhan mendesak, tanpa pilihan selain membangun apa yang memang harus mereka bangun. Namun yang mereka bangun nyata, teruji di medan perang, dan kini mulai masuk ke industri aliansi militer terbesar dunia. Sebanyak 33.000 drone yang ditembak jatuh pada Maret 2026 menjadi gambaran awal tentang bagaimana setiap konflik di masa depan akan diperangi, dan menjadi peringatan bagi militer yang masih mengandalkan solusi abad ke-20 di abad ke-21. Namun inti permasalahannya bukan hanya pada drone. Ukraina secara sistematis telah menyingkirkan tentara Rusia bahkan sebelum mereka mencapai garis depan. Untuk mengetahui lebih lanjut, tonton video ini dan pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe agar tetap mendapatkan informasi terbaru tentang semua perkembangan baru.